Mungkin mengejutkan saat mengetahui bahwa daya yang dikumpulkan dari jalur overhead berakhir di kabel grounding landasan lintas kereta listrik setelah mengalir melalui roda. Konversi daya 3 fasa, pengereman regeneratif, dan jalur overhead zigzag, hal ini membuat teknologi kereta listrik cukup unik. Mari kita pahami semua rahasia teknik di balik kereta listrik, mulai dari desain yang paling sederhana. Versi paling sederhana kereta listrik ditampilkan di sini. Di sini, kawat geser tunggal mengumpulkan tenaga listrik dari jalur overhead. Daya ini diumpankan ke motor induksi satu fasa. Rotor motor induksi terhubung dengan roda. Untuk melengkapi sirkuitnya, terminal lain motor induksi di grounding. Sambungan grounding ini bisa dilakukan karena kabel pertama kali dihubungkan ke roda melalui gandar brush. Roda selalu bersentuhan dengan lintasan, dan lintasan di grounding seperti yang ditunjukkan. Anda bisa melihat bagaimana arus dari OHL mengalir ke tanah. Arus pertama melewati motor induksi, kemudian gandar brush, lalu roda, dan akhirnya ke lintasan dan tanah. Ketika arus lewat, rotor motor induksi berputar bersama dengan roda. Namun, roda yang berputar akan bergerak maju, yang berarti sirkuit grounding berikutnya harus tersedia pada jarak yang sangat pendek dari yang sebelumnya. Sekarang, mari kita lihat bagian detail gandar brush. Gandar brush terpasang ke roda yang berputar, dan arus ditransfer ke roda melalui brush karbon ini, yang terpasang di atas cakram yang tertempel pada poros roda. Sekali lagi, ini adalah versi paling sederhana dari kereta listrik. Sekarang, mari kita perbaiki desain ini dan buat kereta kita lebih fungsional. Tegangan yang digunakan pada jalur overhead adalah 25 kV, yang merupakan tegangan yang sangat besar. Motor membutuhkan voltase yang jauh lebih sedikit agar bisa bekerja. Karena alasan ini, kita perlu memasukkan ke trafo step down, yang mengubah tegangan ke level yang diinginkan. Catu daya dari jalur overhead awalnya melewati transformer primer, dan disinilah sirkuit selesai karena grounding. Arus akan diinduksi pada lilitan sekunder dan daya tegangan yang dikurangi diumpankan ke motor. Untuk traksi tinggi seperti kereta, motor haruslah mensuplai torsi tinggi. Selain itu, kurva torsi harus seragam, bahkan jika kecepatan motor bervariasi. Motor induksi 3 fasa adalah pilihan sempurna untuk mencapai persyaratan torsi yang tinggi dan seragam. Menarik kabel 3 fasa untuk memberi daya pada motor ini bukanlah ide yang bagus karena sangat tidak ekonomis. Oleh karena itu digunakan penyearah dan inverter untuk mengubah suplai atau fasa menjadi suplai 3 fasa. Penyearah mengubah daya AC 1 fasa menjadi daya DC, dan kemudian inverter mengubah daya DC menjadi daya AC 3 fasa. Sekarang mesin ini siap untuk dijalankan di atas lintasan. Kita bisa menambah output torsi lagi jika kita menambahkan sistem transmisi dengan beberapa rasio roda gigi antara poros motor dan poros roda. Pada titik ini, mesin yang baru saja kita buat tampak sempurna. Namun, jika kita membuat rangkaian kereta lengkap dengan menghubungkan beberapa gerbong di mesin ini, akan jadi sangat jelas bahwa mesin motor tunggal yang kita kembangkan tidak memiliki daya yang cukup untuk menarik semua gerbong ini. Jadi, mari kita tambahkan mesin banyak pasangan roda motor agar membuat mesin lebih bertenaga. Bogi mesin didesain dengan 3 motor induksi 3 fasa untuk menggerakkan 3 pasang roda. Dalam sebuah mesin, umumnya digunakan 2 bogi mesin. Dalam mesin lengkap ini, Anda bisa melihat bagaimana trafo dan penyearah ditempatkan. Sejauh ini dalam video ini telah ditunjukkan bagaimana mentransfer daya ke kereta menggunakan kabel gantung tunggal. Namun, cara ini tidak praktis. Kadang-kadang tidak mungkin menjaga jarak antara kereta dan jalur overhead tetap sama. Yang berarti, untuk pengumpulan daya yang tepat, harus menggunakan mekanisme ketinggian yang bervariasi. Pantograf menyelesaikan tugas ini. Sebuah pantograf modern terlihat seperti ini. Anda bisa melihat bahwa berdasarkan tekanan sistem pneumatik, pantograf dapat menyesuaikan ketinggiannya. Jika Anda amati dengan cermat, Anda bisa melihat bahwa selama penyesuaian ketinggian ini, pengumpul arus tetap horizontal.
Pengumpul arus harus benar-benar horizontal. Jika tidak, transmisi daya akan bermasalah. Semoga dari animasi ini Anda bisa memahami mengapa kolektor arus harus selalu tetap horizontal. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video detail kami tentang pantograf. Sekarang, mari kita lihat pantograf beraksi. Jika karena alasan tertentu pantograf kehilangan koneksinya dengan kawat, kereta akan tetap melaju selama beberapa kilometer karena momentumnya yang tinggi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa jalur overhead membentang secara zigzag? Pengaturan ini menjaga agar kepala kolektor pantograf tidak menyentuh kabel overhead pada titik kontak yang konstan. Keausan bisa diminimalkan dengan pengaturan ini. Kita bisa mengontrol kecepatan dengan menggunakan frekuensi catu daya motor induksi. Ini dilakukan oleh penyearah dan inverter. Masinis mengatur tuas ke posisi yang berbeda untuk mengubah frekuensi dan karenanya kecepatan motor akan menyesuaikan. Aspek yang paling penting untuk kereta setelah percepatan adalah perhentian. Bagaimana hal ini dilakukan? Haruskah kita langsung mematikan motor induksi? Jika demikian, kereta akan terus berjalan di atas rel selama beberapa kilometer hingga berhenti total. Ide lainnya, kita bisa melakukan pengereman listrik. Pada motor induksi normal, kecepatan rotor lebih rendah dari kecepatan RMF. Namun, dengan menurunkan frekuensi supply, kita bisa membalikan kondisi ini. Menariknya, ketika kecepatan RMF lebih rendah dari kecepatan rotor, adalah arah arus induksi di batang rotor terbalik. Hal ini membuat torsi induksi pada rotor menjadi berlawanan arah. Ini adalah rem yang sempurna. Rem tanpa kontak logam dengan logam. Selama fase ini, motor berjalan pada mode pembangkit. Namun, metode pengereman ini tidak bisa menghentikan kereta yang berhenti di jalurnya, karena pengereman regeneratif tidak bekerja pada kecepatan rendah. Artinya, bisa memperlambat kereta, tapi setelah itu Anda harus menginjak rem pneumatik untuk menghentikan kereta sepenuhnya. Ini adalah jenis rem mekanis yang berbeda. Di sini gaya pegas dan gaya tekan udara bekerja pada piston dalam arah yang berlawanan. Hal yang menarik adalah ketika pengemudi melepaskan udara dari silinder, pegas yang diregangkan menarik piston ke arah roda dan pengereman dilakukan. Sistem rem ini juga memberikan keamanan jika terjadi kebocoran udara atau kompresor rusak. Pengereman dilakukan secara otomatis saat tekanan dilepaskan. Sistem pengereman pneumatik dipasang di bawah setiap gerbong untuk setiap pasangan roda. Sekarang, mari kita lihat bagaimana penyuplaian daya ke masing-masing gerbong. Salah satu cara untuk memasok catu daya pada setiap utilitas gerbong adalah dengan pembangkitan sendiri. Alternator dipasang di bawah rangka gerbong dan digerakkan oleh poros gandar, yang digerakkan oleh gearbox yang dipasang pada gandar. Output diubah dan mengisi baterai DC 110 volt yang menciptakan catu daya berkelanjutan ke gerbong. Tetapi metode pembangkitan sendiri ini tidak efisien karena menghasilkan daya output yang sangat berfluktuasi. Jadi cara paling aman untuk memasok daya ke gerbong adalah pembangkitan terpusat. Dalam metode ini, ditambahkan lilitan ekstra ke trafo lokomotif yang memasok daya ke semua gerbong. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lain waktu.